kali ini akan diberikan oleh guru pendidikan agama Hindu, guru pendidikan agama Islam, dan guru pendidikan agama Kristen Katolik. Nah, untuk persingkat waktu, mari kita lihat video berikut ini. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak adalah Imade Gede Ari Sujaya. Anak-anak bisa memanggil dengan nama Pak Ari. Pada MPLS kali ini, yaitu pada pendidikan karakter, Bapak akan memberikan materi tentang persembahyangan atau cara bersembahyang dalam ajaran agama Hindu. Nah, sebelum melaksanakan persembahyangan atau berdoa, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mandi terlebih dahulu agar badan kita terasa segar. Kemudian setelah itu kita menggunakan pakaian yang rapi. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pemahaman materi tentang sikap bersembahyang dalam ajaran agama Hindu. Nah, dalam sikap bersembahyang dalam ajaran agama Hindu itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Pada Asana, kemudian yang kedua Padma Asana, yang ketiga Sila Asana, yang keempat Vajra Asana, dan yang kelima adalah Sawa Asana. Baiklah, langsung saja yang pertama itu adalah Pada Asana. Nah, sikap pada asana adalah sikap berdiri. Bagaimana kita bersembahyang dengan posisi berdiri tegak. Nah, itu biasanya sikap tersebut digunakan oleh para siswa biasanya bersembahyang di sekolah. Yang kedua adalah sikap Padma Asana. Sikap Padma Asana adalah sikap bersembahyang duduk bersila dengan kaki bersilang. Ini biasanya digunakan ketika kita melaksanakan yoga atau bersemedi. Nah, sikap Padma Asana ini itu bisa digunakan atau dilakukan oleh kaum perempuan atau kaum laki-laki. Untuk yang ketiga adalah sikap Sila Asana. Sikap Sila Asana ini adalah sikap duduk bersila. Sikap duduk bersila ini biasanya dilakukan atau digunakan oleh kaum laki-laki. Kemudian yang keempat adalah sikap duduk Vajra Asana. Nah, sikap duduk Vajra Asana ini adalah sikap duduk bersimpuh. Begitu juga pada kegiatan persembahyangan di pura atau di sekolah pada saat purnama atau tilem, yang biasanya duduk dengan posisi bersimpuh atau menggunakan Vajrasana itu dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, untuk yang terakhir adalah sikap Sawa Asana. Sikap Sawa Asana ini adalah sikap dengan tidur terlentang. Ya, sikap Sawa Asana ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang sakit atau sedang opname di rumah sakit. Nah, itulah tadi materi MPLS kali ini, yaitu kegiatan bersembahyang dalam ajaran agama Hindu. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi. Untuk video berikutnya akan dilanjutkan oleh guru pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Kristen. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
Hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai sholat. Ayo, siapa di sini yang masih malas sholat? Karena anak-anak sekarang sudah besar, kalian sudah harus belajar untuk rajin sholat. Jadi, sholat itu merupakan rukun Islam kedua. Rukun Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Syahadat sebagai pondasi dari bangunan tersebut, sholat sebagai tiang bangunan, zakat sebagai atap bangunan, puasa sebagai dinding bangunan, dan haji sebagai isi dari bangunan tersebut. Maka dari itu, penting halnya untuk melaksanakan sholat, karena sholat dikatakan sebagai tiang agama. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu rakaat yang terdapat pada sholat 5 waktu? Mari kita belajar bersama-sama mengenai jumlah rakaat yang terdapat pada sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Yang keempat, sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Dan yang terakhir, sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Nah, itu tadi pembahasan Bu Guru mengenai sholat. Ibu harapkan anak-anak tetap rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD 19 yang Ibu cintai. Perkenalkan, Ibu mengajar pendidikan agama Katolik dan Kristen. Di sekolah ini biasa dipanggil Bu Francisca. Jadi Ibu mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan atau memberitahukan bagaimana cara-cara berdoa dalam agama Katolik dan Kristen. Kalau dalam agama Katolik biasanya dalam mengawali pelajaran agama atau di gereja kita berdoa, kita membuat tanda salib. Contohnya begini, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adapun tujuannya dari membuat tanda salib itu adalah kita menghormati Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Begitu pula dalam berdoa sehari-hari, sebelum sesudah makan kita juga berdoa, sebelum sesudah tidur, dan sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau untuk yang Kristen biasanya cukup dengan menundukkan kepala saja dan berdoa secara dalam hati begini untuk yang Kristen. Demikian anak-anak cara berdoa untuk sehari-hari. Untuk pakaian biasanya saya kalau di desa, kebetulan saya berasal dari negara, kalau hari raya Natal atau Paskah saya biasanya memakai baju seperti ini, jadi pakai baju adat. Tetapi untuk hari Minggu saya biasanya memakai hem dan celana panjang atau rok. Demikian anak-anak cara berdoa untuk Kristen dan Katolik. Demikian materi